kembali lagi dengan saya Arindo Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Channel yang akan terus membahas terkait toko modern, toko kelontong, toko tradisional, dan toko grosir. Teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 6 Maret 2022, kita tim Sanjaya Retail ada di Ponorogo, ya. Apa kabar teman-teman yang ada di Ponorogo? Banyak sekali konsumen saya dari Ponorogo. Tepatnya saya ada di Kecamatan Sukorejo, ya, Kecamatan Sukorejo. Ya, teman-teman, salam kenal dari saya. Apa kabar? Dari Ponorogo, dari Madiun, dari Magetan, dari Ngawi, ya, Wonogiri, terus kemudian ada lagi dari Sragen. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini, ya, saya akan sedikit membahas atau mempreview toko Hanamat. Toko Hanamat ini berukuran 7 kali 10, ya. Terus kemudian beliau kenal kami juga sama lewat channel YouTube dari Sanjaya Retail. Alhamdulillah waktu itu Pak Wasis, ya, Pak Wasis kenal dengan atau melihat konten saya yang terkait modal mini market. Kebetulan beliau berminat, ya. Jadi Pak Wasis ini dulu pernah kerja juga di Korea. Kebetulan temennya ini juga punya minimarket dan beliau terinspirasi dari temennya dan akhirnya menentukan untuk buka minimarket. Alhamdulillah, mulai dari pengadaan aset minimarketnya, mulai pengisian barang dagangannya, terus kemudian input ke komputernya, trainingnya, kita semua yang handle. Jadi Bapak Wasis ini beli aset plus jasa pendampingan minimarket atau jasa store setupnya pakai jasa dari kami tim Sanjaya Retail. Terima kasih Pak Wasis. Dan luar biasa, kita menyiapkan ini semua kurang lebih selama 2 minggu, ya. Dari tanggal 20 kita masuk ke sini dan sekarang tanggal 6 toko sudah grand opening. Kurang lebih 2 minggu tim Sanjaya Retail 3 orang, ya, 3 orang di sini untuk menyiapkan segala sesuatunya. Terus kemudian pada hari ini kita grand opening dan antusias masyarakat luar biasa sekali. Tadi tokonya sampai benar-benar luar biasa, ya. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri kondisi tokonya seperti apa waktu tadi kita sudah mulai buka. Sebelum buka saja nih teman-teman, banyak antrian di toko itu yang sudah menunggu, penasaran, ya, pengen tahu apa sih yang dijual, terus kemudian berapa sih harganya, gitu kan. Luar biasa. Jadi terkait modal, ya, terkait modal teman-teman, untuk asetnya Bapak Wasis belanja di tempat kami itu total sekitar 70 juta, ya. 70 juta itu terdiri dari ada rak single kurang lebih ada 19 set, terus kemudian rak double-nya kurang lebih ada 9 set, ya. Terus rak N gondolanya itu ada 6, terus kemudian meja kasir sama lemari kasir, terus kemudian ada lagi perangkat kasir sama program kasir, ada lagi lemari pendingin, terus ada lagi cantolan, terus mika harga, keranjang belanja, gitu, ya, aksesoris pendukungnya. Total 70 juta teman-teman. Nah, berapa sih barang dagangannya dengan tipe toko dengan total sekitar 35 ini, berapa sih barang dagangannya teman-teman? Di tempat Oasis kita stok opnam barang dagangan. Total barang dagangan yang ada di toko Pak Wasis ini adalah 130 jutaan, sekitar 130 jutaan. Jadi itu pun masih ada stok di gudang, ya. Di gudang masih banyak stoknya. 130 juta itu dengan kondisi toko di area penjualan pas gudang. Tokonya dengan ukuran 7 kali 10, terus kemudian masih ada sisa stok gudang.
kurang lebih 130, asetnya kurang lebih 70 juta. Jadi teman-teman 200 juta sudah bisa buka minimarket ya, luar biasa. Hari ini sekarang jam 16.00 bagian wilayah timur ya, di Ponorogo sekarang jam 4 sore. Kita sudah mencapai omset sekitar 13 jutaan. Luar biasa, antusiasnya warga luar biasa sekali. Sampai tadi antrian panjang banget ya, panjang banget, luar biasa. Tim kami sampai kewalahan karena tadi kita juga ada hiburan saat grand opening toko Hanamat ini. Kebetulan kita mempersiapkan grand opening, ada hiburannya. Kalau di sini itu daerah apa ya, hiburan daerahnya ada reog sama ada gajah. Nah kebetulan Pak Wasis pakai gajah, jadi tadi hiburannya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Ramenya luar biasa, teman-teman boleh ya, nanti kita konsep ketika grand opening kalau misalkan mau bener-bener ramai sekali, teman-teman bisa pakai cara ini. Jadi tadi yang nonton banyak, terus kemudian yang ingin belanja juga banyak sekali. Kurang lebihnya seperti itu. Terkait modalnya 130 barang dagangan, 70 juta itu aset, total 200 juta. Teman-teman sudah punya minimarket dengan ukuran 7x10, tapi tidak full 7x10 ya, karena ini ada sedikit potongan, jadi kurang lebih ya anggap saja luasnya sekitar 60 meter persegi, kurang lebihnya 60 meter persegi karena ada potongan ini. Nah teman-teman nih yang masih ragu, kemarin juga terima kasih dari owner saya Surabaya sudah berkunjung ke retail. Yang masih ragu terkait retail, gimana sih cara pengelolaannya, terus kemudian bagaimana sih cara mencari barang dagangannya, bagaimana cara mencari suppliernya, bagaimana cara mentraining karyawannya. Teman-teman nggak usah khawatir, kita sudah sediakan semua tutorial atau manajemen atau cara-cara mengelola minimarket itu seperti apa sih. Di video-video sebelumnya sempat kita bahas ya, terkait langkah-langkahnya pembukaan minimarket seperti apa, sudah kita share juga di video sebelumnya. Harapannya apa? Kenapa saya meng-share itu? Supaya teman-teman bisa jalan sendiri. Jadi kebetulan Pak Wasis ini pakai jasa kami, tim Sanjay Retail. Memang awalnya kita tawarkan kalau bisa jalan sendiri silahkan jalan sendiri daripada pakai jasa kami. Dan di video YouTube pun sudah kita share ya cara langkah-langkahnya. Tapi ternyata Pak Wasis ingin berbagi rezeki dengan tim Sanjay Retail. Alhamdulillah ya, tim Sanjay Retail datang ke sini dan mulai memperkerjakannya 2 minggu selesai. Nah teman-teman ya, kembali lagi yang masih belum yakin, bisa sampaikan ke tim kami. Apa sih yang membuat ragu? Masalah lokasinya mungkin, masalah cari barang dagangannya mungkin, masalah manajemennya mungkin, atau mungkin masalah modal ya. Silahkan konsultasikan dengan kami. Barangkali tim Sanjay Retail bisa membantu mewujudkan mimpi daripada Bapak Ibu semua atau teman-teman sobat Sanjay Retail semua. Nah, oke, itu sekilas modalnya dari Pak Wasis untuk ukuran 7x10. Sekarang kita review tokonya Pak Wasis itu toko area apa sih? Nah, oke teman-teman, toko area Pak Wasis ini adalah termasuk area kampung ya. Jadi ini dari kota itu perjalanannya masuk ke toko ini kurang lebih 15 menit. Depan jalan itu memang jalan alternatif ya, menghubungkan antara mau ke Wonogiri sama mau ke Madiun, cuman memang jalannya jelek, tapi banyak juga yang lewat sini. Jalan kampung termasuknya, dan kanan kirinya pun sama, masih jarang minimarket. Jadi ini salah satu cara untuk memudahkan orang belanja ke tempat kita. Paling nggak minimal kita membantu
orang-orang daerah sini daripada keluar kota sampai ke kota, kita sediakan di sini. Yang tadinya perjalanan sampai 15 menit, kita sudah sediakan di sini, memudahkan orang lain juga, ya. Terus kemudian konsep toko ini tidak dikelola sama karyawan, jadi sementara ini dikelola sama keluarganya Pak Wasis sendiri. Kebetulan ini juga ingin memberikan kesibukan dan sambil belajar berdagang, gitu. Jadi nanti ini akan dikelola sama keluarganya Pak Wasis sendiri, khususnya istrinya ya, gitu teman-teman. Terus sama ya teman-teman, untuk area coverage-nya pun masalah padat atau tidaknya penduduk itu saya lihat relatif tidak terlalu padat dan tidak terlalu longgar ya. Memang jarak-jaraknya itu dari rumah ke rumah agak jauh dan jarang juga ada gang ya. Jadi rumahnya itu ramenya hanya di sepanjang jalan saja. Tapi luar biasa, di sini belum ada minimarket dan ini sangat potensi sekali buat buka toko di sini. Dan ini adalah satu-satunya dan pertama kalinya satu-satunya toko yang buka pertama kali di daerah sini, di Kecamatan Sukoharjo. Sepanjang jalan ini belum ada teman-teman minimarket yang kita sediakan selengkap ini. Ada paling hanya warung kelontong dan belum modern, gitu ya. Terus setelah itu kita bahas apa saja sih yang dijual sama Pak Wasis. Oke teman-teman, jadi karena saya lihat ini untuk area traffic juga tidak terlalu padat, hanya jalan alternatif saja dan ya masih longgar lah ya. Makanya tidak kita sediakan snack dan biskuit terlalu banyak, ya secukupnya saja. Nah, apa yang kita perbanyak teman-teman? Yang kita perbanyak itu di sembako. Sembako memang kita pakai rak double itu kurang lebih 5 rak sama rak gondola depan belakang. Jadi paling banyak sendiri itu adalah sembako. Terus kemudian kosmetik hanya cuman kita pakai 2 rak saja. Karena yaitu teman-teman ya, saya pikir kayaknya kurang, makanya kita sediakan hanya 2 rak saja. Minimal ada dulu, nanti seandainya ternyata ada request dari konsumen ya bisa kita tambahkan. Terus snack dan biskuit juga sama, cuman kita pakai 2 rak double saja untuk snacknya. Nah teman-teman, di pojok sebelah sini kita desainkan di rak single ya, kita buatkan mudah buat konsumen ketika mau belanja, memenuhi kebutuhan buat babynya. Kita jadikan satu lorong baby care. Jadi lorong baby care itu terdiri dari apa saja sih? Ada sampo baby, sabun baby, terus kemudian ada popok, ada susu ya. Jadi kita dekatkan supaya apa? Supaya konsumen masuk ke sini mudah. Jadi bagian bayi semua ada di paling pojok sini, ya kan? Nah, terus setelah masuk ke bagian bayi, konsumen menghadap ke arah 180 derajat sudah ditemukan sembako. Jadi ada rak sembako di sini, mie instan, gula, beras, terus kemudian kecap, saus, bumbu dapur ya. Kita dekatkan dengan grup untuk baby care dan baby food. Karena kenapa? Saya yakin ini kebutuhan ibu rumah tangga semua, makanya kita dekatkan. Terus kemudian setelah di sebelah sini ada baby care sama baby food, di belakangnya baby care baby food kita sediakan juga kebutuhan buat ibu rumah tangga, yaitu apa? Home care. Home care itu apa sih? Home care itu adalah kayak deterjen, cuci piring, pewangi pakaian, terus kemudian ada lagi Wipol, ada lagi pembersih rumah ya, terus kemudian ada lagi pembersih lantai, itu home care. Macamnya banyak banget, ada luar biasa banyak banget ya. Kita pakai home care-nya ada kurang lebih 4 rak single di belakang. Nah, setelah jalan nih ke bagian home care, kita temukan lagi 2 rak untuk kalau bahasa kita adalah tisu, terus kemudian ada pembalut, sama ada tisu sama pembalut, kita sediakan 2 rak ya. Itu juga sama, masih di deretan non food. Nah, setelah
apa namanya ini, tisu sama pembalut, lanjut kita kasih biskuit. Jadi tidak seperti biasanya teman-teman, biasanya kita biskuit itu kita taruh di rak double berjajaran dengan snack ya. Kali ini untuk biskuit kita taruh di rak single, karena rak single di sini banyak, makanya kita atur supaya konsumen juga mudah. Nah, jadi di biskuit ini kita dekatkan dengan minuman teman-teman, sekaligus kita dekatkan dengan snack. Kenapa? Karena biasanya orang ketika beli minum, saya yakin juga pasti akan beli snack sama beli biskuit, ya kan? Makanya kita dekatkan. Itulah fungsi dari planogram. Jadi teman-teman, kenapa buka toko harus kita konsep dulu untuk pendisplayannya ya, seperti apa supaya orang belanja jadi mudah. Ketika orang mau cari susu buat anaknya, ternyata di sampingnya sudah ada sembako. Ketika ada pelanggan mencari minuman, di dekatnya sudah ada biskuit sama snack, ya kan? Jadi kita dekatkan semua. Nah, itu adalah konsep atau grouping planogram barang dagangan. Jadi seperti itu, total raknya kurang lebih 35 set ya. Terus kita ada lemari pendingin 2 pintu, kita dekatkan seperti biasa dengan freezer sama-sama pendingin ya. Menarik sih, menarik. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya antusiasnya dari warga sekitar ketika tadi grand opening. Saya pikir cukup ya, saya pikir cukup teman-teman untuk reviewnya toko Hanamat ya. Saya tekankan lagi atau saya saya sampaikan kembali bahwa teman-teman yang masih ragu, silahkan teman-teman boleh konsultasi ke tempat kami, free ya. Mau datang ke kantor Sanjaya Retail boleh, free, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan jika memang teman-teman ingin tim kami yang datang ke sana pun siap, kami akan datang ke sana, tapi memang dengan catatan kalau kita ada arah yang sama ya. Kecuali kalau misalkan kita ada arah yang sama, insya Allah kita akan mampir. Tapi jika memang teman-teman ingin silaturahim ke kantor Sanjaya Retail, dengan sangat senang hati kita akan siapkan semuanya. Kita akan bantu untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman. Ya, saya pikir itu pesan terakhir buat saya teman-teman. Jangan pernah ragu, usaha apapun yang akan teman-teman kerjakan, jangan pernah ragu, kita ikhtiar saja. Insya Allah ketika kita ikhtiar dan kita berdoa, Allah yang akan memberikan hasilnya kepada kita. Jadi jangan risau, jangan pernah punya pikiran saya apa mampu membayar konsumen, apa mampu membayar karyawan. Jangan pernah berpunya pikiran saya apa mampu menggaji dan membayar operasionalnya. Ya, jangan pernah punya pikiran itu. Yakin saja bahwa apa yang kita ikhtiarkan itu akan hasilnya akan menentukan. Apa yang kita ikhtiarkan, insya Allah hasilnya akan mengikuti apa yang kita ikhtiarkan. Ya, jangan pernah ragu. Mungkin cukup itu dari saya, pesan saya. Yakin saja sama Allah. Bismillah, kita ikhtiar, niatnya kita hanya beribadah, memudahkan orang lain, dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Teman-teman, dari saya mungkin cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Jadi teman-teman masih di Ponorogo ya, insya Allah nanti kita akan grand opening lagi di Ponorogo. Itu tanggal 20 insya Allah nanti di Ponorogo. Dan Palembang ya teman-teman, di Palembang alhamdulillah kemarin kita sudah sampai di Palembang. Yang di Palembang Prabu Mulih, apa kabar? Nantikan grand opening kita di sana ya, karena kita kemarin 3 hari sudah ada di sana, yang belum saya buatkan konten. Terus kemudian di Tuban sama di Ngawi ya teman-teman, nantikan video kita di Tuban sama Ngawi, karena rencana ini juga akan mendampingi di toko Umi dan toko punya Pak Fakih ya, saya lupa namanya, di Tuban ya. Dan nantikan video dari Palembang. Oke teman-teman, saya pikir cukup dari saya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada salah kata.
Dan di sini saya hanya ingin membantu mempreview buat teman-teman yang masih ragu mau buat minimarket. Bukan saya ingin menggurui, enggak. Saya juga sama masih belajar. Cuman saya hanya ingin berbagi apa yang saya tahu, ya. Jika memang itu tidak tepat buat teman-teman, abaikan saja. Paling enggak minimal apa yang saya sampaikan ini barangkali ada yang belum pernah dilakukan sama teman-teman, ya. Teman-teman, saya pikir cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.